ada santri itu khayal setiap hari baca surat jin, pengen ngelihat jin. Berarti kamu kayaknya kurang kawan, hatimu kayaknya sudah hati gelisah, dengan manusia sudah tidak kuat, pengennya sama jin. Kan Ibnu Hajar Al-Haytami paling tidak senang kalau ada orang ngaku-ngaku ketemu jin. Itu mengundang orang sama-sama berdusta. Sama dua. Nah, ini kan hadis Nabi. Orang ngaku-ngaku ketemu Nabi dalam mimpi, disebarkan satu tempat, yang lain ngaku-ngaku mimpi Nabi. Biarpun mimpi Nabi ada yang benar, sebab dusta adalah dosa gede. Jangan biasa berdusta hanya biar dibilang keren karena barangkali di pesantrennya dia ketemu jin dan sebagainya, atau masuk ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketemu hantu, ketemu ini. Berdusta, hati-hati, jangan berdusta. Kita baca saat ini adalah satu buku yang kami beri judul dengan Sam'iyat. Sam'iyat yakni atau berita-berita gaib, berita-berita yang harus kita yakini biarpun kita tidak melihat dengan mata kepala kita. Gaib, ini kitabnya. Harapan kami ini bisa dimiliki untuk bisa jadi bacaan. Segala yang gaib. Hari ini kita akan bicara tentang gaib yang selama ini hampir kita sebut setiap hari barangkali, yaitu tentang jin, setan, dan seterusnya. Dalil, ini kita baca halaman ke-32, dalil tentang adanya jin, setan, dan iblis. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan asal-usulnya, dan nanti akan kita jelaskan lebih detail lagi. Dalil tentang adanya jin, setan, dan iblis. Dalil tentang adanya jin, harus kita iman akan adanya jin, biarpun tidak melihatnya, dan tidak harus melihat. Enggak harus melihat. Dan tidak usah ngaku melihat. Tidak menjadi keren kok. Nah, ada sekarang orang bohong lihat jin dan sebagainya. Wah, ada jin 16 di situ. Tidak perlu. Mereka punya alam sendiri dan punya kehidupan sendiri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin, dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepadaku, beribadah kepadaku. Kemudian disebutkan juga, kul, katakan wahai Muhammad, uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakan wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku, dan Nabi beritahu bahwasanya ada sekelompok jin yang mendengar ilmu Nabi, wahyu baginda Nabi, Al-Quran. Lalu mereka mengatakan, sungguh aku mendengar Al-Quran yang mengagumkan, menakjubkan. Dari sinilah nanti diistimbat para ulama memahami, mengatakan bahwa jin adalah juga ada yang mengikuti syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan nanti juga bisa jadi adalah jin bisa belajar dengan manusia, seperti dinukil sebagian ulama, ada jin belajar dengan manusia. Para ulama artinya dimulai dari baginda Nabi, kemudian penerus baginda Nabi ada. Jadi ada dari bangsa jin belajar dengan manusia. Akan tapi laki-laki yang tidak boleh adalah berbohong, itu saja, karena urusannya gaib. Enggak usah ngaku kita punya jin 16 belajar. Kalau tidak, ya tidak. Ini urusan alam gaib. Jadi jangan masuk ranah alam gaib dengan khayal dusta. Tapi ini wilayah dusta. Wilayah mengundang dusta. Kalau orang keimanan iya, tapi tidak boleh masuk wilayah dusta. Jin ada, tapi enggak usah ngaku-ngaku ketemu jin, enggak usah ngaku-ngaku melihat jin. Harus kita ingatkan begitu. Karena diisyaratkan Ibnu Hajar Al-Haytami paling tidak senang kalau ada orang ngaku-ngaku ketemu jin. Itu mengundang orang sama-sama berdusta. Sama dua. Nah, ini kan hadis Nabi. Orang ngaku-ngaku ketemu Nabi dalam mimpi, disebarkan satu tempat, yang lain ngaku-ngaku mimpi Nabi. Biarpun mimpi Nabi ada yang benar, sebab dusta adalah dosa gede. Jangan biasa berdusta hanya biar dibilang keren karena barangkali di pesantrennya dia ketemu jin dan sebagainya, atau masuk ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ketemu hantu, ketemu ini. Berdusta, hati-hati. Jangan berdusta. Dalil tentang adanya syaitan. Idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Disebut syaitan berarti ada, biarpun kita tidak melihatnya. Tentang adanya iblis, baru nanti kita bahas asal-usul, apakah mereka satu asal atau bagaimana. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa. Di saat kami perintahkan, Allah merintahkan kepada malaikat untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam, yang kebetulan memang iblis bersama rombongan malaikat karena prestasi ibadahnya iblis. Jadi iblis itu bukan dari golongan para malaikat, hanya karena prestasinya iblis hebat, ibadahnya hebat, maka dia layak didudukkan bersama para malaikat. Bergabunglah iblis dengan para malaikat. Jadi seperti malaikat. Dan di saat Allah menciptakan kakek kita Nabi Adam alaihissalam, waqad karramna bani Adam, kami telah muliakan anak Adam, dimulai daripada pemuliaan kepada Nabi Adam, makhluk-makhluk mulia yang namanya malaikat dan siapapun yang membersamainya, yaitu iblis yang punya kualitas ibadah tidak kalah dengan malaikat, diperintahkan untuk memberikan penghormatan kepada mbah kita Nabi Adam. Fasajadu illa iblisa, semua pada sujud kecuali iblis enggak mau sujud. Aba wastakbara, ada kesombongan dalam iblis. Asal usul manusia, jin, setan dan iblis. Asal usul manusia, jin, setan dan iblis. Kesamaan antara jin dan manusia adalah sama-sama ada yang masuk Islam, kemudian selamat di akhirat, dan ada yang tidak masuk Islam kemudian celaka di akhirat. Allah yang ya'budun minal jinnati wan nas, itu kan isyarat situ. Adapun perbedaan antara jin dan manusia terletak pada asal mereka diciptakan. Maka yang perlu dijelaskan di sini adalah perbedaan mengenai asal usul dari mereka. Mengenai asal usul manusia, jin dan lain-lainnya adalah hal gaib. Kita tidak melihatnya, tapi kita hanya dengar berita asalnya dari mana. Dari mana kita tahu asal kita dari tanah? Kan begitu. Kita dari apa ibu kita terus ke atas, asal usul dari tanah. Berita Al-Quran harus percaya. Mengetahui asal usul manusia, jin dan lain-lainnya adalah hal gaib karena menyangkut berita tentang masa lalu yang kita tidak menyaksikannya. Asal usul manusia. Asal usul manusia adalah Nabi Adam yang Allah ciptakan dari tanah liat, lalu diangkat menjadi nabi. Kemudian Allah menciptakan istrinya, yaitu Siti Hawa, dari tulang rusuknya. Makanya kalau suatu ketika ada seorang yang lahir tanpa ayah, Nabi Isa, kenapa harus dituhankan? Kan dia tetap manusia. Alasannya adalah karena tidak berayah. Ini suatu keajaiban. Oh, di sana ada seorang lahir tanpa ibu, Siti Hawa. Bahkan ada lebih dahsyat lagi, Adam tanpa ayah dan ibu. Tapi juga tidak perlu dituhankan. Karena memang makhluk manusia. Adam tanpa ayah dan ibu, Siti Hawa tanpa ibu, Nabi Isa tanpa ayah. Mereka adalah makhluk Allah, semuanya manusia. Manusia. Dari kedua manusia inilah terlahir keturunan manusia sampai hari kiamat kelak. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Ayat Al-Quran bermacam-macam. Jadi bermacam-macam redaksi. Wa min ayati an khalaqakum min turab. Termasuk tanda, di antara tanda kebesaran Allah, dia menciptakan kalian dari tanah. Turab, tanah. Coba, tanah dulu. Tapi ayat lain berbunyi, walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Duh, ini tanah. Turab kok menjadi sol-sol. Ada lagi ayat berbunyi, wa inna
Khalaqnakum min tinin lazib. Sungguh kami telah menciptakan bapak mereka Nabi Adam dari tanah liat. Kemudian tanah liat, tadi tanah biasa, tanah liat. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Lagi bunyi Allah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, membentuk sudah. Ada keras, kering keras. Nah, perbedaan penyebutan asal-usul manusia di atas bukan bertentangan. Justru penggambaran tentang fase-fase penciptaan manusia. Diawali dari tanah, kemudian dibentuk menjadi tanah liat yang lembut, kemudian tanah liat yang lembut mengeras dan membentuk, lalu ditiupkan ruh. Jadi proses pembuatan manusia Nabi Adam, itu kalau pengen lihat proses kembalinya manusia lagi, di saat menjadi debu. Coba saja, dari penciptaan Nabi Adam kan dari tanah, kemudian ke tanah liat, kemudian mengeras, kemudian ditiupkan ke roh. Balik kehidupan kita. Waktu kita begini ini, kalau mati, lalu kita mulai, kan dari bentuk yang keras semacam ini, ada bentuknya. Kemudian lihat prosesnya apa. Maka nggak perlu sombong, kita akan jadi bangkai. Kemudian kita akan melembut, kemudian bercampur dengan semacam air begitu, sehingga membentuk seperti tanah liat. Setelah tanah liat melebur menjadi tanah. Itu. Jadi proses pembuatan manusia seperti proses kita menjadi debu, bolak-baliknya. Dan disebutkan semua proses dalam Al-Quran, maka itu bukan sebuah pertentangan. Kemudian ini diawali nih. Artinya perbedaan penyebutan asal-usul manusia dari ayat tersebut tidaklah saling bertentangan pun, semuanya adalah tanah pada akhirnya. Hanya tanah yang mengering, tanah liat, tanah dibentuk mengeras, tanah yang ditiup roh, setelah itu jadi manusia. Asal-usul jin. Memang ini ada dari kaum-kaum di luar Islam yang mengkritiki Al-Quran kok pelin-pelan. Katanya, nah ini, manusia dibuat dari tanah. Kenapa disebut ayat berbeda? Ya, mereka tidak merenungi penciptaan. So, melihat kalau mayat meninggal akan bentuk seperti itu. Coba saja, seandainya ada mayat tidak dikubur, kelihatan begitu, lihat, dia dibentuk manusia seutuhnya begini. Kemudian akan melepuh begitu. Kemudian akan mencair, menjadi kayak tanah liat. Kalau disentuh ya kayak tanah liat, melenyek begitu. Nah, itu manusia. Setelah itu akan mengering, teruntuh, mengering, lihat, bercampur dengan tanah, sudah tidak ada lagi bekasnya. Persis dengan tanah. Sehingga kalau kita cari mayat-mayat sudah nggak ada, kan telah menjadi tanah. Seperti itu. Asal usul jin dari api, seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 15. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Dia telah, Allah menciptakan jin dari nyala api yang berkobar. Disebutkan juga lah ini pemberi perbedaan, ada api yang berkobar, api yang memanas dan sebagainya. Ini tidak ada perbedaan, sama-sama api. Hanya ya, ini adalah termasuk ijaz ya, indah. Ijaz dan kedahsyatan Al-Quran bahasanya menyebut lafaz yang berbeda-beda itu untuk agar manusia membayangkan yang disebut memang begitu sifat-sifatnya. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sebelumnya kami telah menciptakan jin, sebelum Nabi Adam diciptakan jin diciptakan dari api yang sangat panas. Adapun yang pertama diciptakan, para ulama telah berbeda pendapat. Jin yang pertama diciptakan siapa? Makanya kita sedikit punya wawasan begini, biarpun pada akhirnya tetaplah bahwasanya kita bangga menjadi manusia, telah Allah muliakan, nggak usah pengen jadi jin, dan nggak usah pengen ketemu jin, sebab ada santri itu khayal. Setiap hari baca surat jin, pengen ngelihat jin. Aduh, berarti kamu kayaknya kurang kawan, hatimu kayaknya sudah hati gelisah, dengan manusia sudah tidak kuat, pengennya sama jin. Ya, nggak usahlah. Kita ngelihat tetangga baik, lihat saudara baik. Pendapat pertama mengatakan bahwa jin mempunyai asal-usul dari bangsa jin itu sendiri. Artinya dari makhluk pertama jin hingga saat ini tetaplah sebagai jin. Di antara mereka ada yang masuk Islam dan ada yang tidak masuk Islam. Sama halnya dengan manusia dari Nabi Adam, setelah itu ada yang masuk Islam dan ada yang tidak masuk Islam. Jin. Ini pendapat para ulama kita. Lah kayak gini ini furu' akidah, perbedaan begini nggak penting. Yang jelas kita percaya adanya jin. Dan diciptakan dari api. Apakah apinya jin dengan apinya syaitan, api iblisnya sama? Itu adalah furu'. Cabang-cabang akidah nggak boleh saling mengkafirkan. Pendapat yang kedua adalah mengatakan bahwa asal-usul jin adalah iblis.
Dari iblis inilah akan terlahir keturunan bangsa jin hingga hari kiamat. Di antara mereka yang masuk Islam tetap disebut dengan sebutan jin. Nah, kalau sudah jin katanya Islam. Dan yang tidak masuk Islam disebut syaitan. Ini pendapat. Nah, kalau sudah dikatakan syaitan pasti tidak masuk Islam. Kalau dikatakan jin masuk Islam. Jin kafir adalah syaitan. Sehingga manusia yang kurang ajar pun juga disebut syaitan minal insi. Syaitan manusia. Nah, gitu. Asal-usul syaitan, beberapa pendapat mengatakan setan adalah sifat buruk yang bisa dimiliki oleh jin dan juga dimiliki oleh manusia. Maka perihal asal-usulnya dikembalikan kepada asal makhluknya itu sendiri. Kalau setan dari manusia, asalnya tanah. Tapi setan dari jin, asalnya api. Jadi setan itu adalah sifat perilaku makhluk yang jahat. Kalau asalnya manusia, ya tetap tanah. Ini adalah pendapat. Jika itu adalah setan dari bangsa jin, maka asalnya adalah dari api. Dan jika itu setan dari bangsa manusia, maka asalnya adalah tanah. Ada, kita ada dalam Al-Quran. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Kami telah menjadikan setiap nabi itu ada musuh-musuh. Terdiri dari syaitan, syayatina. Setan tapi al-insi dari manusia. Ya. Setan dari manusia. Wal jinni dan dari jin. Berarti ada isyarat di situ. Maka ulama dia mengatakan begini, isyarat bahwasanya ada syaitan dari bangsa jin, syaitan dari bangsa manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din. Semuanya saling membisikkan kepada yang lainnya. Perkataan ini biar indah untuk menipu. Jadi namanya syaitan membisikkan untuk nipu. Jadi manusia yang suka membisikkan keburukan kepada yang lainnya, langsung dia jadi syaitan. Maka jangan deg-degan dengan syaitan, biarpun bentuknya adalah manusia. Seandainya Tuhan menghendaki, walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Seandainya Tuhan menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya, maka tidak akan melakukan kerusakan, saling membisikkan kejelekan. Maka tinggalkan mereka bersama apa yang mereka ada-adakan, kebohongannya. Sudah, makanya fahami bahwa kalau sudah digelari syaitan, kamu jangan dekat-dekat. Semua yang membisikkan keburukan adalah syaitan. Jangan dekat-dekat, itu saja. Asal usul iblis. Asal usul iblis adalah, ada pendapat yang mengatakan bahwasanya asal usul iblis adalah jin. Dibalik, jin asalnya iblis. Ini pendapat harus kita sebutkan. Asal usul iblis adalah jin, yaitu jin yang membangkang. Jin membangkang jadi iblis. Jin membangkang jadi iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, ada tentunya waktu ulama berpendapat begitu ada sandarannya. Dan lagi-lagi ini bukan masalah pelin-pelan atau tidak, tinggal bagaimana kekuatan kita dalam memahami. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa. Di saat kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam, mereka pada sujud illa iblis. Iblis kok tidak mau. Kana minal jinni. Dia golongan jin. Oh gitu. Fafasaqa an amri rabbih. Kemudian dari golongan jin, tapi dia melanggar fasik, melanggar perintah Allah. Berarti jin membangkang. Iblis adalah jin membangkang. Ini perbedaan untuk kita jadikan, untuk hadirkan di sini, dan itu dikatakan ulama. Dan disebutkan juga bahwa asal-usul iblis adalah dari api. Jelas, ini iblis dari api. Iblis dari api. Waktu qala ma man'aka alla tasjud id amartuk. Apa yang menjadikan kamu tidak mau sujud saat aku perintahkan? Kenapa iblis? Diperintah sujud kamu enggak mau. Nah, inilah pelajaran buat anak Adam agar tidak jadi anak iblis. Kalau diingatkan langsung insyaf, jangan banyak hujah. Diingatkan kebaikan, banyak berhujah, banyak beralasan. Wah, ngeles sana sini, nggak ketemu. Tinggal kayak mbah kita Nabi Adam, di saat melakukan satu kesalahan, ditegur langsung, Rabbana dhalamna anfusana, ya Allah, sungguh kami telah zalim kepada diri kami sendiri. Ngakui, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak memberikan kasih sayang dan pengampunan, niscaya kami rugi. Tinggal gitu aja anak Adam. Banyak berhujah. Tapi karena aku begini. Ya sudah mulai pindah bapak kamu tuh, pindah mbah. Nah kalau iblis kayaknya diingatkan, ya. Padahal diingatkan kenapa iblis itu sujud nggak mau? Barangkali sakit punggung kayak, nggak tahu punggungnya iblis ada punggungnya enggak? Saya nggak tahu.
Barangkali sakit pinggang, sakit apa barangkali. Kan ditanya begitu. Tapi langsung jawabannya, ana khairun minhu. Wah, keren jawabannya. Anani aku lebih bagus daripada Adam. Khalaqtani min narin. Ya Allah, kau telah menciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tinin, dan kau menciptakan Adam dari tanah liat. Oh gitu, sombong lagi. Makanya yang suka nyombongkan asal usulnya, aku dari. Kadang usul-usul bangga dengan bapak. Aku anak bapakku. Bangga bahkan mbahnya. Mbahnya yang alim, mbahnya yang soleh. Oh dianya, kalau jadi setengah setan mana yang dibanggakan. Begitu. Laki-laki ngomong, anada. Aku ini loh saya. Baikku, akhlakku harus begitu. Bukan, oh ini bapakku. Ini asal usulku. Sementara asal usulnya pun nggak jelas. Yang mengatakan bahwa tidak ada keterangan bahwasanya api lebih bagus dari tanah. Mulai kapan api lebih bagus dari tanah? Dan juga mulai kapan juga tanah lebih bagus daripada api? Enggak ada penyebutan sebelumnya. Tapi merasa, merasa lebih bagus. Inilah gayanya iblis. Makanya orang yang merasa terus hebat terus, ya sudah. Kayaknya dia adalah ya sudah. Biarpun bapaknya Adam, kayaknya dia lebih senang kepada ngikut mbah iblis, bukan mbah Adam. Gitu. Keterangan dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa ada jin, setan dan iblis. Asal usul manusia adalah tanah. Asal usul jin adalah api. Asal usul iblis adalah api. Asal usul setan adalah api. Kemudian setelah itu ada yang mengatakan bahwa bangsa manusia dan bangsa jin yang tidak masuk Islam disebut setan. Seperti bangsa manusia, bangsa jin ada yang masuk Islam dan ada yang tidak masuk Islam. Ini ringkasannya seperti itu. Adanya jin, setan, iblis itulah yang harus kita yakini. Sudah, rincian-rincian. Yang harus kita yakini, setan, jin, manusia, itu yang harus kita yakini. Karena telah disebutkan dalam Al-Quran. Adapun rincian tentang asal-usul jin, setan, dan iblis adalah bukan pokok akidah yang kita bisa saja berbeda pendapat dalam hal tersebut. Maksudnya apakah jin daripada iblis, iblis daripada jin, nggak penting. Yang penting kita percaya, jin ada, iblis ada. Ini saja, semoga Allah memberikan pemahaman yang benar, kekuatan iman. Iman yang kuat ya, untuk semakin mengabdikan diri kepada Allah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.